Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la ya nabi ba'da amma ba'du. Puji dan syukur mari selalu dan senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini Allah masih memberi kepada kita semua kesehatan dan kesempatan. Sehingga dengan kesehatan dan kesempatan itulah kita semua serta anak-anak Bapak bisa hadir ke sekolah pada hari ini dalam rangka untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat Nabi kita, buat idola kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri toladan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga meninggalkan dua pedoman atau petunjuk bagi kita. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Selagi kita berpegang teguh kepada pedoman tersebut, insya-Allah kita akan bahagia dan selamat di dunia, serta bahagia dan selamat di akhirat. Selamat pagi, anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi, pagi-pagi kita harus semangat. Biar apa? Biar kita tidak loyo, tidak lesu, dan tidak letih. Anak-anak Bapak, apakah semuanya tadi sholat subuh? Silakan. Bagi anak-anak Bapak yang sholat subuh, silakan tunjuk tangan. Alhamdulillah, anak-anak Bapak semuanya sholat subuh. Kemudian, apakah anak-anak Bapak semuanya mandi tadi sebelum pergi sekolah? Silakan tunjuk tangan. Ya, ternyata sudah Bapak lihat dan Bapak perhatikan, anak-anak Bapak semuanya sudah mandi sebelum pergi ke sekolah. Anak-anak Bapak, ada yang salim tadi atau yang salam sama orang tuanya? Silakan tunjuk tangannya. Siapa yang salim dan siapa yang salam sama orang tuanya? Nah, lumayan banyak ya. Jadi, sebelum pergi ke sekolah, kita harus salim dan salam sama orang tua. Kemudian, apakah anak-anak Bapak semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah ya, semuanya sudah sarapan, walaupun ada satu atau dua orang yang belum sarapan. Anak-anak Bapak semuanya, tujuan Bapak menanyakan yang di atas itu, supaya anak-anak Bapak yang pertama memperhatikan kesehatannya. Yang kedua, memperhatikan atau patuh kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, patuh atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti melaksanakan sholat subuh yang Bapak tanyakan tadi. Anak-anak Bapak semuanya hadir ya? Tidak ada yang alfa. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita
berdoa secara bersama dan yang lain tolong diikuti doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti anak-anak semuanya paham dan mengerti. Selanjutnya, pembelajaran kita hari ini tentang zakat, infak, dan sedekah. Sebelum kita lanjut, Bapak mau bertanya tentang pembelajaran kita sebelumnya. Kita membahas tentang apa? Ayo, silakan dijawab anak-anak Bapak semuanya. Iya. Kemudian terus yang lainnya. Nah, semua jawaban dari anak-anak Bapak semuanya benar. Artinya, pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang hubungan baik dengan sesama. Jadi itulah materi kita sebelumnya. Jadi, hubungan baik sesama ini harus kita jaga. Harus kita lestarikan, harus kita budayakan agar hidup kita aman, damai, tentram, dan saling menyayangi serta menghargai. Anak-anak Bapak, materi kita hari ini yaitu tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Sebelum kita membahas atau mempelajari tentang zakat, infak, dan sedekah serta hadiah ini, terlebih dahulu Bapak akan menjelaskan atau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah pengertian dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kedua, golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, pembagian zakat. Yang keempat, manfaat dari zakat. Dan yang kelima, atau yang terakhir, hikmah dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Baiklah, anak-anak Bapak, mari kita bahas satu persatu materi kita pada hari ini. Jadi materi kita adalah bab 4 yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, serta hadiah. Yang pertama yaitu zakat. Zakat menurut bahasa, zakat berasal dari kata zakah, yuzaki, tazkiyah, yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Kemudian, kalau menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Jadi, itulah anak-anak Bapak pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah. Seterusnya, kita akan membahas atau mempelajari tentang golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada amir,
Yang keempat ada mu'allaf. Jadi, anak-anak Bapak bisa melihat, bisa membaca, ya, bisa menulis pengertian dari masing-masing. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'allaf. Ya, tanpa Bapak perjelas, anak Bapak bisa menulis dan memperhatikan. Kita lanjutkan. Golongan orang yang berhak menerima zakat yang lainnya. Yang nomor 5 ada riqab, gharim, fi sabilillah, serta ibnu sabil. Silakan dilihat, kemudian dicatat dari masing-masing pengertian golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian zakat. Ya, yang pertama yang akan kita bahas adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa bahan makanan pokok, bisa beras, bisa jagung, bisa gandum, dan lain-lainnya. Jadi, ini pembagian zakat yang pertama, yaitu zakat fitrah. Zakat fitrah ini, anak-anak Bapak semua adanya cuma di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, tidak ada lagi yang namanya zakat fitrah. Seterusnya, yang kedua, yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta berupa uang, emas, dan sebagainya. Jadi, zakat mal ini atau zakat harta ini wajib kita keluarkan jika kita menyimpan uang, emas, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat dari zakat. Jadi, manfaat dari zakat itu ada 4. Yang pertama, manfaat zakat bisa meringankan beban orang lain. Yang kedua, untuk membersihkan harta serta jiwa kita. Yang ketiga, untuk mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Jadi itulah manfaat dari zakat ada 4. Kita lanjutkan. Manfaat zakat yang lainnya yaitu bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian mengasah sikap peduli terhadap sesama. Kemudian yang terakhir atau nomor 7, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang mampu dan tidak mampu. Jadi, anak-anak Bapak semua, manfaat dari zakat itu ada 7. Ya, silakan nanti dihafal di rumah. Minggu besok Bapak tanya lagi ya. Kita lanjutkan anak Bapak semua. Kemudian kita akan membahas lagi tentang infak. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang yang membutuhkan.
Kemudian seterusnya yaitu tentang sedekah. Sedekah berasal dari kata sodakoh, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi atau non-materi. Dan yang terakhir materi kita yaitu tentang hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Artinya, tidak ada waktu dilarang untuk memberikan hadiah. Bentuk hadiah ini bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang atau uang. Kemudian, hikmah dari zakat, infak, sedekah, serta hadiah. Ada 6. Hikmah yang pertama, mengikis sifat kikir. Yang kedua, melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati. Yang kedua, mengasah sikap peduli terhadap sesama. Yang keempat, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Dan yang kelima, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Dan yang keenam, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antar umat beragama. Jadi, itulah materi kita pada hari ini, anak-anak Bapak semua, yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, serta hadiah. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini, anak-anak Bapak bisa mengerti dan paham. Baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi, anak-anak Bapak, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mengerti. Bapak ucapkan terima kasih. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Kemudian keburukan atau salah penyampaian itu datangnya dari Bapak sendiri. Kepada Allah, Bapak minta ampun. Kepada manusia, Bapak mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.